Saya Florence dan saya adalah seorang profesional media dan tinggal di Jakarta, dan rumah yang kami beli ada di daerah dekat Joglo, tepatnya Karangtengah Permai. Awalnya Ibu mencari rumah itu seperti apa, Bu? Misalkan mungkin ada kriteria dari Ibu sendiri. Sebenarnya yang penting kalau saya sih masuk di budget ya, kalau beli rumah. Dan saya mencari rumah yang ya mungkin yang minimalis, ruang terbuka, tinggi, banyak cahaya masuk. Sementara kan saya kerja di daerah Jakarta Pusat dan keluarga juga beraktivitas Jakarta Pusat. Jadi pengennya ada fleksibilitas dan convenience itu. Akhirnya Ibu ketemu dengan Pak Sauses untuk membeli rumah Ibu. Itu gimana awalnya, Bu? Ketemu Pak Sausesnya dari mana? Nah, ternyata salah satu staff di Pas Houses itu mungkin ada kenal sama adik saya, Putih. Kemudian dikenalkan sama agennya waktu itu. Dan kayaknya adik saya waktu itu sudah memberikan kisi-kisinya loh. Spek yang dibutuhkan, kriteria yang kita butuhkan. Kriteria rumah. Nah, jadi kayaknya Narendra menangkap itu dengan baik. Dan kalau saya kan yang prioritas juga adalah di daerah sekitar itu sudah terbangun cukup baik, rumah sakit, sekolah, tapi juga akses. Iya. Apakah ada keraguan waktu itu, Bu, pada saat diinfokan tentang rumah dari Pak Sauses? Kalau yang pertama kali diajak ke rumah sih mungkin belum yakin 100%. Dan pas lihat rumah tuh memang udah feelingnya nyaman. Itu kan itu yang paling penting karena memang jendelanya tinggi dari atas ke bawah, dan itu saya suka karena pencahayaannya kan jadi lebih bagus, sirkulasi udaranya jadi bagus. Waktu udah lihat-lihat, udah mulai suka sih saya dengan rumahnya, tapi saya harus transparan karena saya punya kendala pada saat itu. Saya kasih tahu sama Aditya, sama sellernya, kendala saya ini, apakah ada ruang untuk fleksibilitas. Nah, waktu itu mereka langsung jawab, oh mungkin kita bisa diskusiin flow katanya. Nah, dari situ saya punya feeling bahwa selalu terbuka untuk ada solusi. Nah, udah selesai dari situ, diajak ketemu lagi sama timnya Aditya, ada tim legalnya, ada tim finance-nya, Randy, waktu itu ada Luka juga, ada Dwi. Kita ketemu, ngobrol lagi. Saya juga tanya-tanya soal dokumentasi, dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan, ada nggak, saya ngecek, mereka juga. Dan waktu itu juga saya masih ada keraguan tentang BPJS gitu ya. Nah, dari situ saya ngobrol tentang Pas Houses, backgroundnya mereka, perusahaannya sendiri, terus ya saya juga googling gitu kan. Jadi lebih yakin aja. Dan kemudian mereka langsung bikin grup untuk kita bisa berkoordinasi dengan lebih baik. Jadi nggak usah harus satu-satu. Nah, dari situ juga saya udah kayaknya saya lebih yakin lah gitu kalau karena saya suka mereka memberikan solusi. Untuk proses pembelian rumahnya dengan Pas Houses, Bu, menurut Ibu bagaimana? Itu juga ya mungkin karena komunikasinya sudah terbuka, jadi cepat prosesnya dan transparan kalau menurut saya. Dan ternyata banyak juga kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Kalau misalkan ada skala 1 sampai 5, Bu, skala berapa Pas Houses buat Ibu, bos dari produknya kita dan dari pelayanannya kita, untuk kira-kira Ibu merekomendasikan Pas Houses ke teman-teman Ibu yang sedang mencari rumah? Kalau skala sih mungkin saya kasih 4,5 ya. Kalau rekomendasi sudah pasti saya akan rekomendasikan. Kalau 4,5 jadi mungkin akan ada ruang-ruang untuk progres. Masih ada ruang untuk perbaikan. Kalau 3 kata untuk Pas Houses, Bu? I think they are passionate, they care and compassion. Selama dari Pas Houses, pencarian Ibu mulai dari kenal Pas Houses sampai rumahnya ketemu itu ada berapa lama, Bu? Di bawah 2 bulan deh, atau justru mungkin di bawah 1,5 bulan, karena dari awal April prosesnya. Saya ketemu sama Aditya, ketemu sama tim aja tanggal 11 April. Kemudian kita perjanjian, tanda tangan di notaris tanggal 28 April. Nah, itu prosesnya lumayan cepat, fleksibel dan memuaskan deh. Apa yang ingin Ibu sampaikan ke teman-teman yang mungkin, apa nih Pas Houses? Mungkin seperti itu. Pas Houses lebih dari sekadar pelayanan untuk menjual beli rumah kali ya. Kalau saya mungkin human centered services.